Baik Bu ya, selanjutnya pertanyaan menindaklanjuti himbauan Dinas Kesehatan Bu ya, agar senantiasa berlaku bersih. Maka dari hal ini hand sanitizer ataupun antiseptik banyak digunakan untuk membunuh kuman-kuman di tangan sehingga tidak mudah terkena virus COVID-19 Bu ya. Sedangkan diketahui bahwasanya hand sanitizer itu komposisinya 70% alkohol Bu ya. Dan yang ingin kami tanyakan Bu ya, bagaimana hukum menggunakan hand sanitizer tersebut Bu ya? Hand sanitizer tersebut ya. Baik, bismillah. Itu termasuk dalam irama tadi pertanyaan-pertanyaan yang lainnya, dalam irama usaha menjauh dari penyakit, menghindar dari penyakit. Itu sah-sah saja yang demikian itu. Akan tapi jangan lupa bahwasanya itu kan dalam keadaan darurat di tempat-tempat yang mungkin tidak ada air untuk kita cuci tangan kita. Akan tapi selagi masih ada air, cucilah dengan air, bersihkan. Dan umat Nabi Muhammad insya Allah aman, ya, tidak kurang 5 kali sehari mencuci tangannya dalam berwudu. Cuci tangan, dan berbanyaklah untuk berwudu, karena itu pasti akan mencuci tangan. Baik, kemudian memang ada saat-saat tidak ada air untuk mencuci tangan kita, tidak ada sabun dan sebagainya, maka dihadirkanlah antiseptik ini. Maka Anda gunakan itu semuanya. Tapi pun ini petunjuk para dokter juga nggak boleh berlebihan. Kalau berlebihan juga tidak baik. Karena di dalam diri kita ada sesuatu yang tidak terlihat, apakah itu namanya mikroba atau yang lainnya, itu yang akan menolak mikroba baik dan mikroba baik, bahasanya gitu. Mikroba yang bermanfaat tidak bermanfaat. Tapi kalau sering kita pakai itu terus juga bukan sesuatu yang sehat. Seperti sabun pembersih, sabun antiseptik untuk kulit nggak bagus juga dipakai setiap saat. Bisa kering kulitnya dan seterusnya. Artinya yang wajar saja dalam keadaan-keadaan tertentu. Kemudian urusan alkoholnya lah, ini bicara masalah najis ya. Najisnya alkohol. Alkohol yang ada di dalam minuman keras. Kita bicara alkohol yang ada di minuman keras dulu. Minuman keras disebutkan bahwasanya khamr itu adalah najis. Menurut 4 madhab, najisnya adalah najis hissi wa ma'nawi. Jadi hissi itu adalah najis zahir. Kalau khamr itu bersentuhan dengan baju, tidak bisa kita gunakan untuk sholat. Itu menurut ulama 4 madhab. Jadi najisnya najis sesungguhnya. Akan tetapi di sana ada pendapat yang mengatakan bahwasanya khamr itu najisnya adalah najis maknawi. Maknawi itu artinya apa? Haram diminum, tapi kalau cairannya itu bersentuhan dengan baju, tidak dianggap sebagai sesuatu yang najis. Tapi kalau dikonsumsi adalah haram. Itu adalah khamr. Dan alkohol disebutkan sebagai rohnya khamr. Saripatinya khamr adalah alkohol tersebut. Baik. Kemudian ada sebagian ulama yang mengatakan itu tidak najis karena apa tadi? Najisnya hanya najis maknawi, karena mereka punya hujjah juga Al-Qur'an disebutkan innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan. Nah, disebutkan antara khamr, judi dan juga berhala-berhala yang ditegakkan itu. Ini najisnya najis apa? Kalau dikatakan najis hissi, najis zahir, dadu tidak najis kok disentuh. Patung disentuh juga tidak najis. Maka disinilah makanya seperti Imam Muzani dalam mazhab Imam Syafi'i, dan juga seorang mujtahid mutlak namanya Imam Rabi'atul Ra'i, dan juga orang mutaakhirin seperti Imam Syaukani mengatakan bahasanya najisnya khamr adalah najis maknawi. Secara zahir tidak najis. Artinya jika Anda menggunakan apa saja yang di tangan Anda, yang ada alkoholnya tadi seperti antiseptik, maka itu menurut Imam Muzani dan juga Imam Rabi'atul Ra'i dan juga Imam Syaukani itu tidak ada masalah, bukan dianggap najis. Anda boleh sholat. Kalaupun itu dipasang di masjid, Anda gunakan apa-apa. Ini mendapat kemudahan khususnya di dalam keadaan yang seperti ini. Kita tidak perlu mempersulit orang di saat keadaan-keadaan semacam ini. Kita ingin permudah. Karena ada pendapat ulama, ya kita gunakan. Yang penting jangan diminum. Kalau diminum hukumnya haram. Baik, kemudian mungkin ada yang bertanya, kalau karena itu adalah najis. Nah, masalah kenajisan ada tambahan lagi bahwa najisnya alkohol yang biasa digunakan untuk antiseptik
atau alkohol yang digunakan minyak wangi, apakah sama dengan alkohol yang dikonsumsi? Jika jawabannya adalah sama, tadi sudah dijelaskan. Ada ulama yang mengatakan tidak najis secara hissi, secara zahir. Najisnya adalah batinnya saja, nggak boleh diminum. Tapi ada sebagian yang menjelaskan bahwasanya alkohol itu nama kimianya berbeda-beda. Kalau salah mohon dijelaskan bagi pakar-pakar kimia dan medis. Alkohol yang biasa dikonsumsi itu berbeda dengan alkohol yang biasa dipakai minyak wangi dan juga yang digunakan untuk antiseptik. Sebab alkohol yang biasa digunakan minyak wangi kalau diminum orang buta itu. Nggak bisa diminum itu. Artinya beda. Jadi alkohol yang bukan dikonsumsi, bukan dibuat minuman keras, itu berarti alkohol ini seperti benda-benda yang lain seperti namanya spiritus, minyak tanah dan sebagainya. Diminum haram karena membahayakannya. Diminum haram karena membahayakannya, bukan karena tadi, bukan. Membahayakan, tidak boleh diminum haram. Dan dosa kalau kita minum, karena itu membahayakannya. Alkohol membahayakan, ya kan? Jadi ini adalah pendapat, ini adalah keterangan dari yang kami dapat. Tapi kalau seandainya keterangan ini adalah salah, kita kembalikan bahwasanya alkohol sama dengan khamr, akan tapi ada ulama yang mengatakan bahwa alkohol sini adalah najisnya bukan najis hissi, tapi najis maknawi, najis bukan najis zahir, tapi najis batin, artinya tidak boleh diminum saja, tidak boleh dimakan. Adapun kalau bersentuhan, maka itu dianggap suci. Kita berikan kepada umat di dalam keadaan semacam ini. Apalagi minyak wangi dan sebagainya. Kalau kita katakan itu najis, Masya Allah, berapa banyak orang yang kena najis. Ini adalah kemudahan yang dihadirkan oleh para ulama. Memang ini pendapat bukan pendapat jumhur ulama, akan tapi ini bisa dipakai. Karena yang berpendapat juga orang-orang besar. Imam Muzani siapa? Dalam mazhab Syafi'i orang besar. Rabi'atul Ra'i seorang mujtahid. Yang tidak boleh adalah kita main-main urusan agama. Ini kan untuk solusi. Dalam satu keadaan tertentu, ada orang sakit, kemudian ada wabah, atau umumul balwa, orang sudah biasa dengan minyak wangi yang semacam itu. Kalau ada, kemudian saya tambah lagi, jika ada orang keras pendapat bahwasanya itu najis, oke, silahkan Anda menggunakan itu. Ini kan pendapat yang kami paparkan. Setelah itu tidak perlu kita berselisih paham. Ambil pendapat yang mengatakan tidak najis, ambil pendapat yang mengatakan najis. Jangan ribut urusan ini. Ini pendapat ulama. Ini yang kuat. Ya, silahkan Anda mengambil yang kuat. Yang lemah adalah untuk orang lemah. Anda orang kuat, Anda orang hebat. Ini orang lemah. Maksud kami adalah setelah tahu perbedaan begini, jangan biasa kita punya konflik perbedaan. Apalagi ini urusan amal, bukan urusan mengambil hukukun nas, haknya manusia. Kalau haknya manusia harus dengan tegas. Ini adalah urusan yang hal-hal semacam ini dipermudah pun tidak membahayakan sana sini, insya Allah. Semoga Allah menjauhkan kita dari percekcokan, menjauhkan kita dari perselisihan, dan menjauhkan kita dari pertikaian. Wallahu a'lam bishawab.